wabarakatuh. Hai kawan UMG, ketemu lagi sama saya Diani Oktavianti Handajani, tim administrasi dan humas dalam acara Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, di Sapa kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa ya, seseorang alumni dari Universitas Muhammadiyah Gresik sendiri yang akan berbagi cerita atau berbagi kisah gitu ya, gimana berkuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik. Tanpa lama-lama kita langsung saja berkenalan siapa sih tamu kita kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mungkin bisa perkenalan dulu nih Pak sama kawan UMG gitu ya. Sebelum kita ngobrol nih, gimana sih kuliah di UMG itu seperti apa gitu Pak? Ya. Salam kenal kawan UMG, semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Wah. Safety komitmen saya untuk hari ini, saya tidak akan menggunakan HP saat turun maupun naik tangga. Oke. Ya. Value saya hari ini di tempat kami di Seven Cradle. Jadi value hari ini bagi saya menjadi bagian dari solusi, bukan dari bagian dari masalah. Wah, solusi bukan bagian dari masalah. Iya. Oke. Nama saya agak sedikit Amerika Latin. Waduh. Komplitnya Dias Pipit Kusyairi. Kalau secara akademis S1-nya saya di Universitas Muhammadiyah Gresik ngambil Teknik Informatika, jadi Eskom. Kalau di S2-nya saya ngambil di Magister Manajemen. Oke, ini saya manggilnya berarti Pak Dias. Pak Dias, oke, Iya. Pak Dias, Amerika Latin gitu ya. Oke Pak Dias, tadi Pak Dias kita ngobrol-ngobrol nih Pak ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa Bapak merupakan salah satu alumni ya dari Universitas Muhammadiyah, baik dari S1 dan S2 ya Pak S2, ya. Tadi yang S1-nya Informatika, betul? Yang S2-nya? Magister Manajemen. Magister Manajemen. Wah, luar biasa nih teman-teman ya. 2 kali S1 dan S2. Wah, cinta banget nih sama UMG nih ya. Nah, kenapa Pak? Dari tadi S1 ya Pak. Untuk S2-nya nih Pak, melanjutkan di UMG ini kenapa Pak? Atau dua-duanya nih dari S1 maupun S2 ini secinta itu kah sama UMG Pak? Begitu ya. Saya mulai menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Gresik ini di tahun 2001. Oke. Kalau tidak salah angkatan kedua dari Fakultas Teknik Informatika. Jadi ketika saya memutuskan untuk bersekolah lagi, lanjut studi di Universitas Muhammadiyah Gresik ini, sebenarnya sebuah tantangan dan sebuah challenge. Wah. Pada waktu 2001 itu saya sudah berkarir di PT Indospring itu di bulan tepatnya di 6 Juni tahun 1999. Saya alumni SMK, lulus tahun 98. Jadi bekerja sambil kuliah. Wah, bekerja sambil kuliah ini ya. Wah, betul. ini menarik nih teman-teman. Jadi di 2001 itu saya berkarir di PT Indospring memang berasal dari nol, dari bawah. Jadi seorang level operator. Karir pertama saya di sisi divisi pengiriman barang atau di delivery logistik. Jadi setiap hari itu saya harus mengirim produk dari PT Indospring ke beberapa toko-toko maupun ke pelabuhan. Akhirnya saya berpikir kalau saya bekerja menggunakan fisik terus ini ada keterbatasan waktu. Saya berpikir dan saya memutuskan untuk lanjut studi. Saya ambil tantangan itu untuk ambil Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Gresik. Dari 60 angkatan saya ada beberapa yang tidak sampai selesai dan lebih banyak yang sampai selesai. Dan itu memberi manfaat sekali kepada saya, terutama di sisi perkembangan zaman hari ini yang beralih ke teknologi atau informatika. Itu sangat, jadi teman-teman, adik-adik atau kawan-kawan UMG itu harus betul-betul cermat apa yang harus kita tempuh, kita pilih dalam perkuliahan. Termasuk jurusan, pasar ini butuh apa? Betul. Demand ini butuh apa? Jadi jangan mencoba mengambil jurusan yang mungkin itu bukan passion kalian, itu bukan semangat kalian, dan di pasar itu
demand-nya sedikit. Nah, memang demand banyak itu memberi tantangan tersendiri buat kita untuk ambil challenge itu. Gitu. Jadi dalam memilih perkuliahan, jadi harus seneng dulu ya gitu ya Pak ya, harus passionnya Passion gitu dulu. ya. Cari ilmu itu harus seneng dulu. Seneng dulu, kalau nggak seneng kan nggak dijalanin secara ini ya Pak ya. Tulus betul. Terus baru nanti jangan prodinya yang banyak terus tapi nggak seneng, tapi lebih ke hati dulu untuk sini. Nah sekarang Pak, kalau sekarang posisi pekerjaan Bapak sebagai apa nih di PT apa tadi Pak? Indospring. PT Indospring. Saya bekerja di PT Indospring tahun 1999, mulai dari titik nol awal operator sampai dengan sekarang level jabatan hari ini sebagai Industrial Relation Manager. Artinya butuh waktu untuk menjalankan sebuah proses yang kita petik hari ini. Jadi tidak ada instan. Nggak ada yang instan ya teman-teman ya. Jadi untuk perkuliahan, maksudnya untuk jalan hidup tuh nggak ada yang instan. Jadi butuh proses gitu ya Pak ya. Oke Pak, kalau secara singkat mungkin ya Pak, Universitas Muhammadiyah Gresik ini di dunia pendidikan yang Pak tadi ya, itu kira-kira bisa membangun daerah nggak sih Pak? Tadi karena di Universitas Muhammadiyah Gresik ini. Keberadaan Universitas Muhammadiyah Gresik dalam pembangunan daerah Kabupaten Gresik ya buktinya ada saya ini. Iya, wah keren ya. Jadi bermanfaat ya Pak ya. Jadi bisa menginspirasi gitu ya. Jadi salah satunya. Kebetulan saya putra daerah. Kelahiran Gresik asli. Jadi berkat ilmu yang bermanfaat dari Universitas Muhammadiyah Gresik ini, saya mencoba menginspirasi teman-teman adik-adik saya, di mana kota Gresik dan UMG ini adalah menjadi lahan kita untuk berjuang dan mencari ilmu. Contoh hari ini, investasi yang datang di Kabupaten Gresik ini cukup besar sekali. Tetapi keberadaan tenaga-tenaga terampil yang memiliki skill kompetensi yang cukup bagus sangat sedikit sekali. Akibatnya banyaklah berbondong-bondong orang dari luar kota Gresik masuk ke Gresik untuk mengais rezeki. Betul. Alumni Universitas Muhammadiyah Gresik ini harus memiliki peran serta untuk memajukan Kabupaten Gresik sesuai bidangnya masing-masing. Kalau saya bidangnya lebih banyak di HR, saya mencoba menggali potensi-potensi adik-adik kita yang ada di kota Gresik ini dengan menggiatkan yang namanya Indospring Class. Indospring Class harapannya kami sudah mulai membina dari nol sampai adik-adik ini siap akan masuk ke dunia kerja. Karena gap hari ini kompetensi terhadap dunia kerja dengan dunia pendidikan cukup lebar sekali. Saya berharap manfaat kehadiran UMG sebagai universitas yang paling besar di kota Gresik ini memberi warna di situ. Berarti UMG ini sangat mendukung ya Pak bukan berjasa ya Pak, tapi mendukung dari kemajuan daerah. Pak, kalau dari Bapak dari PT Indospring tadi ya, begitu ya. Jadi kira-kira Pak, ada nggak sih bisa dari kita sesama alumni ya dengan PT Indospring, kita ada kerjasama nggak sih Pak? Kira-kira UMG dengan PT Indospring ini sendiri? Bentuk kerjasama UMG dengan PT Indospring ini sudah kita awali sekitar 7 tahun yang lalu. Bahkan Direktur Human Capital kami, namanya Pak Bobudiono, sempat melakukan MOU di sini, yang hari ini harus kita teruskan dan kita cari terobosan-terobosan baru tentang penelitian, pemagangan yang mungkin saling win-win solution. Jadi membawa kemanfaatan buat UMG maupun dari sisi kami PT Indospring Tbk. Jadi kira-kira nanti kalau dari mahasiswa UMG ini bisa langsung gitu ya Pak ke Indospring gitu ya Pak? Boleh. Karena kita ada MOU ya Pak jadi bisa direkrut lah gitu mahasiswa kami ya Pak ya. Hampir di level manajerial atau level staff ke atas, alumni UMG ini banyak pegang pekerjaan kunci di sana. Contohnya saya hari ini ada beberapa teman-teman yang lainnya itu ada satu angkatan saya dengan
dengan saya yang di industri di teknik industri itu ada yang sampai di level manager di departemen logistik. Itu orang-orang kunci yang gerakkan PT Industri, banyak alumni sini. Oh, alumni UMG ya? Wah, luar biasa ya. Jadi nggak hanya Pak Dias aja yang ada lagi, ada banyak ya ternyata ya tuh teman-teman semuanya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi bisa direkrut nih kalau sudah kita karena punya kerjasama ya antara UMG dan PT Industri itu sendiri. Tetapi ada tetapinya. Oh, ada tetapinya nih. Oke, Bapak. Jadi masuk dunia industri atau perusahaan itu persiapannya harus betul-betul matang. Nah, itu ya. Yang terutama terhadap kultur budaya industri. Ya. Jadi tidak mudah langsung masuk. Betul. Gitu ya. Termasuk tapi dari sisi awal. Ada prosesnya. Ada proses. Ketika ada beberapa adik-adik kan ada yang mulai magang di tempat kami. Kalau mau magang di PT Industri silakan. Tetapi kultur, kedisiplinan, karakter dan value itu harus adik-adik siapkan. Terutama kekuatan mental. Karena betul magang itu sudah masuk ke dunia kerja. Nextnya kalau sudah lulus dunia kerja ya kayak gitu. Jadi mental, hati harus disiapkan. Iya, betul ya Pak. UMG sendiri kan juga sudah ada proses magang ya di PT selain Indospring pun ya kita sudah memfasilitasi ya teman-teman semua kawan UMG ini. Jadi nantinya diharapkan setelah magang, setelah masuk belajar ya untuk proses pekerjaan gitu ya Pak ya, nanti dilihat nih, dilirik nih gitu ya deh. Bahkan saya kasih tantangan. Wah, ini gimana nih? Buat adik-adik yang semester 6 atau 7. Wah, ini kalau mau penelitian bersama dengan PT Industri yang menciptakan sesuatu yang nilai value-nya cukup bagus untuk kedua belah pihak, saya welcome. Wah, nih teman-teman kawan UMG, ini sudah ada namanya, sudah ada bukan tantangan ya Pak ya, tapi challenge nih ya. Nah bagi teman-teman yang mau ngambil penelitian nih, nah wajib nih gitu ya untuk mengikuti nih anunya ya, siapa tahu nanti langsung dilirik nih sama PT Industri itu sendiri. Oke Pak, kita ngomong dunia pendidikan dan lain-lain, membahas sendiri tentang waktu di UMG nih Pak, gitu kan. Waktu dulu selama perkuliahan nih Pak, gimana Pak? Kan Bapak kan bekerja, ya kan secara ini kan bekerja, berkuliah. Nah, bagaimana di dalam proses UMG ini, apakah welcome, apakah ribet atau gimana nih Pak UMG ini menerima teman-teman yang bekerja sambil berkuliah gitu? Saya akan bercerita waktu di posisi S1 dulu ya. Perjalanan UMG ini kan panjang ya. Gedung lantai 9 ini kalau saya rasa waktu zaman saya S1 belum dibangun. Mesti ada peningkatan terhadap pelayanan lah. Pelayanan, fasilitas. Waktu zaman kami di angkatan 2001 itu betul-betul keterbatasan teknologi itu masih kurang, karena waktu itu kan masih underdose, baru di tahun 2004 itu mulai pakai Windows dan lainnya. Lah, keleluasaan UMG memberi bagi kami yang bekerja sambil kuliah ini cukup luas. Terutama kami diberikan keleluasaan untuk mengeksploitasi terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak ada di UMG sendiri. Nah, rata-rata teman kuliah kami itu menjadi seorang programming di beberapa perusahaan. Jadi senangnya gitu. Ketika teori yang ada di UMG ini belum update, di sisi kami sebagai mahasiswa yang bekerja di dunia teknologi, di informatika, di masing-masing perusahaan itu saling sinergi. Jadi kadang-kadang teorinya begini, tetapi ketika implementasi di lapangan di sebuah perusahaan itu kan, beda Pak, sekarang ada gini. Nah, itu yang bikin lebih menarik, cepat. Sinergi ya Pak. Sinerginya lebih cepat. Karena kadang teori yang perkuliahan itu juga belum tentu sama di aslinya ya, pekerjaan ya Pak. Tapi karena memang harus diaplikasikan kan Pak. Namanya teori, nggak hanya teori saja, tapi harus ada aplikasinya. Lah, kelebihannya waktu kuliah di UMG itu bekerja sambil kuliah. Kita tahu teori, prakteknya sudah kita alami waktu proses bekerja. Gitu. Selain teori nih Pak, selain pendidikan, terus waktu Pak mungkin
gimana Pak waktu untuk bekerja? Waktu kebetulan nggak mengganggu kah waktu pekerjaan atau kan dosennya ini harus pagi nih misalnya gini ya, harus gini nih misalnya, atau gimana? orang kalau mau upgrade pendidikan dan ilmu itu harus ada yang dikorbankan. Iya, harus dikorbankan, betul. Dikorbankan dan harus pandai-pandai memilah waktu. Kalau waktu saya di teknik informatika kemarin kebetulan saya non-shift. Non-shift itu artinya jam 7.30 sampai 15.30. Setelah pulang dari pekerjaan saya langsung lanjut kuliah. Artinya terhadap keleluasaan dalam mengelola waktu itu tergantung dari kita sendiri bagaimana memanage waktu itu. Kalau kita pandai-pandai memanage itu ya bisa akhirnya. Kalau kita tidak pandai memanage waktu itu ya akan belepotan nanti waktu kuliah. Terutama saya pesankan untuk adik-adik yang S1 ya, waktu finalisasi, waktu proposal TA, itu waktu yang cukup memakan waktu ya Pak ya? Kita. Karena harus ketemu dosen terus, ketemu dosen dan fisik juga fisik pengaruh. Ya, iya. Nah, bedanya kalau teknik informatika itu kalau fisiknya bukan fisik secara otot ya, kebanyakan ini otak ini diperes. Kalau mau coding program ini, kalau nggak ketemu rumusnya itu sampai kadang-kadang sampai subuh. Wah. Sampai subuh, sampai jam 2, jam 3 itu baru tidur kita. Kalau nggak ketemu rumusnya itu, codingnya itu, wah pusing juga ini. Nggak nyenyak gitu ya Pak tidurnya. Jadi lebih baik bergadang gitu ya Pak. Terus kalau waktu yang itu S1 ya Pak, S2-nya ini Pak gimana? Kalau S2-nya sampai dengan saat ini kebetulan saya ikut gelombang lulusan yang wisuda yang kemarin ya. Dalam perkuliahan kita diberi keleluasaan. Tapi keleluasaan dalam arti tidak menghilangkan mutu para dosen untuk mendidik kami. Rata-rata para dosen kami, doktor dan profesor ini orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing. Dan beberapa dosen kami yang di S2 itu rata-rata praktisi. Banyak praktisi di dunia industri. Akhirnya waktu perkuliahan itu seru ya. Serunya itu apa? Dok, Prof, teori kami di sini begini, Prof. Teori kami di sini begini. Iya, nanti intinya larinya ke sini. Dengan teori Maslow ini akan begini, ini begini ya. Jadi biarpun kuliahnya itu orang-orang yang sudah mulai beranjak usia. Tapi argumen kami dalam dialog kami, diskusi kami ini diskusi yang cukup menarik. Menarik. Gitu. Jadi menarik ya Pak Dias ya. Iya. Jadi tidak membebani ya, kuliah sambil bekerja itu tidak membebani di Universitas Muhammadiyah Garsengi. Tetapi harus yang teman-teman yang bekerja sambil kuliah wajib memaintain soal keuangan. Oh, seru nih. Gimana Pak? Karena kan bekerja sambil kuliah otomatis kita ini coba mandiri. Nah, itu yang paling penting kuncinya. Bagaimana kita hasil dari bekerja untuk disisihkan investasi untuk ilmu. Wah, ya jangan betul, investasi kan ada banyak, investasi terhadap barang, tapi investasi yang paling mahal adalah investasi ilmu. Dipetiknya tidak hari ini. 4-5 tahun ke depan. Ketika kita sudah masuk menginjak karir yang sudah manajerial, ilmu itu akan bermanfaat. Ya luar biasa nih Pak Dias nih. Jadi investasi itu nggak hanya melulu dengan uang gitu ya Pak, tapi pendidikan itu investasi juga, walaupun tidak dipetik sekarang ya intinya, tapi nantinya itu berguna buat gitu ya Pak ya. Wah luar biasa. Jadi proses pembiayaan perkuliahan adik-adik maupun kawan-kawan ini kan betul-betul harus diatur. Pos-pos, ini untuk belanja keluarga, belanja buat orang tua. Oh ini buat beli ini, yang sisihkan ini, agar nanti ketika kita dalam perkuliahan ada pembiayaan itu kita tidak terpontang-panting. Biasanya akibat dari tidak mampu memaintain keuangan, kuliah itu bisa putus loh. Oh iya betul. Itu paling bahaya. Ya itu ya. Jadi harus benar-benar memilih, benar-benar memilah itu tadi. Jadi antara rumah tangga, kebutuhan sendiri atau pendidikan itu harus benar-benar kita pilih ya Pak. Jangan sampai pendidikan ini putus di tengah jalan. Ibaratnya kalau kita sudah terjun ke air, udah basah sekalian basah ya Pak ya, gitu ya. Kata orang Gresik sekalian keluncung. Gitu ya. Jadi nanti kalau
apa mentas lagi, naik lagi udah susah. Ya, move on-nya susah nanti. Gitu ya, mendingan gitu ya. Wah, luar biasa ini gitu. Oke, Pak. Tadi ngomong dosennya enak gitu ya, kuliahnya juga namanya enak ya Pak. Maksudnya dalam arti waktunya bisa bukan negosiasi tapi dimudahkan teman-teman yang bekerja ini sambil berkuliah begitu ya Pak. Terus kemudian tadi banyak praktisi dan akademisi ya Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak praktisi sama akademisi itu sama nggak? Maksudnya berperan mana nih? Atau dua-duanya ini sinergi? Oh, dua-duanya harus sinergi. Sinergi ya? Iya, kalau orang praktisi tidak mau mendengarkan orang akademis, ya susah. Orang akademis harus juga mendengar dari orang praktisi. Jadi dua ini tidak boleh berpisah. Tapi di OMG kemarin ini ya Pak, perkuliahan pas ya? Pas komposisinya. Komposisinya pas. Oke Pak, ini yang terakhir nih Pak ya, sebelum kita penutup ya, mungkin ada pesan untuk kawan OMG yang di luar sana yang tadi kan sudah ada pencerahan sedikit bahwa kuliah sambil bekerja itu enak, maksudnya itu di Universitas Muhammadiyah Gresik itu tidak melulu bingung, tergantung kitanya sebetulnya ya, tergantung kitanya bisa membagi waktu, terus ada Pak Dias berinvestasi itu tadi begitu ya. Terus kira-kira ada pesan nggak buat calon mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik yang mau bergabung di kami nih Pak, biar nggak bingung, biar nggak galau bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Tapi di UMG itu mudah tadi yang Bapak sampaikan tadi itu. Mungkin ada bisa disampaikan kawan UMG. Buat kawan UMG yang pengen bergabung di UMG ya, adik-adik yang mau pengen kuliah di UMG, tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita sudah merencanakan sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memiliki keinginan dan cita-cita yang sudah kita sepakati bersama dengan diri kita sendiri. Artinya lakukan eksekusi yang sudah kita rencanakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya saya tadi dari nol sampai dengan hari ini, semuanya butuh proses, butuh kerja keras, butuh passion, dan yang paling penting adalah pantang menyerah. Kalau kita sudah dikit-dikit menyerah, karena tantangan di luar itu lebih ganas, lebih kompetisinya lebih ketat. Kalau adik-adik tidak bisa menyiapkan diri, akhirnya akan tersingkir. Dan yang paling saya sedih dan paling memprihatinkan saya nanti, putra daerah asli kota Gresik ini sebagai penonton di daerahnya sendiri, bukan dengan tuan rumah. Iya, dengan adanya pertumbuhan industri yang ada di kota Gresik, terutama yang perihal hilirisasi. Jadi jangan lupa, tidak ada kata terlambat. Siapkan adik-adik waktu kalian untuk investasi di ilmu di Universitas Muhammadiyah Gresik yang kita cintai. Wah, itu ya. Gitu ya Pak Dias ya. Jadi teman-teman nih, tadi sudah Pak Dias menyampaikan bahwa teman-teman jangan jangan mudah menyerah begitu ya Pak. Jadi harus jangan dikit ngeluh segala macam, tapi punya motivasi diri sendiri dari sekarang untuk kedepannya kita mau seperti apa sih, begitu ya. Jangan sampai kita tadi yang Pak Dias sampaikan, kita malah jadi penonton di daerah kita sendiri ya. Kita harus menjadi tuan rumah ya Pak ya, untuk bisa memajukan daerah Gresik sendiri ya, Kabupaten Gresik sendiri, mungkin dengan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik itu sendiri. Karena dengan dekat kuliahnya itu juga tidak bisa dekat dengan orang tua ya, terus mungkin dekat dengan teman-temannya, tidak melulu pendidikan itu harus jauh ya Pak ya. Ada motivasi dan kemitraan. Iya, ada motivasi dan kemitraan. Apalagi kan di Gresik sendiri kan industrinya kan banyak ya Pak ya. Nah, Universitas Muhammadiyah Gresik juga bekerja sama berbagai PT-PT yang lain ya, untuk selain mengajuk skillnya di Universitas Muhammadiyah Gresik ini. Oke, terima kasih Pak Dias untuk Sapa UMG hari ini. Sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi di next podcast yang lainnya. Terima kasih kawan UMG. Semangat pagi luar biasa. Tetap semangat. Wah, itu ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Ketemu lagi di Sapa UMG lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.